Hari persiapan dan pra-pelaksanaan pemungutan suara. KPPS membagikan form C pemberitahuan dan menjelaskan protokol kesehatan kepada pemilih. Niki kula saking petugas KPPS Bu. Tadi ngeterake undangan pencoblosan tanggal 9 Desember 2020. Mangke nyoblose jam 8 duki jam 9. Sak jam. Nggih. Lah mangke kedah ngagem masker lan beto pulpen piyambak. Niku ampun supaya nggih Bu. Nggih. Pun. Assalamualaikum. Lek. Ya, waalaikumsalam. Reng kenapa? Iki aku Pak ngekeke surat pemberitahuan pemungutan suara kan. Oh, yo awis ndek kok sik pre. Tak kira pangai bantuan. Ora, iki kan kok sampean terdaftar ning DPT nomor 99. Jadi sampean teko ning ku jam 7 tekan jam 8. Lah kok saiki jam 7.08 ora dik jam 7 tekan jam 1. Loh, pancen tetep sing jeneng pemilu ya dik jam 7 tekan jam 1 yo kita layani. Cuma sekarang iki sik masa pandemi, sampean tekone dikasih untuk menghindari kerumunan. Oh iya, berarti protokol. Nah, kuwi tur aman sama noblos saiki iki walaupun ning masa pandemi. Amane kenapa? KPPS kabeh saiki wis direpit. Hasilnya negatif kabeh. Alhamdulillah rane. Terus maskeran petugase. Yo, yo. Sampeyan aja kelalen, kok nggo masker nang kono ki. Oh iya, ayo. Terus digawe sarung tangan bareng. Kayak sarung tangan. Ojo kuwatir sampean bareng kok diwehi sarung tangan iki. Protokol kesehatan di TPS yang diberlakukan oleh KPU meliputi KPPS yang dibekali masker, sarung tangan, dan face shield. Untuk pemilih juga diwajibkan memakai masker, membawa pulpen, dan akan disediakan sarung tangan saat memilih. KPPS mempersiapkan dan menata lokasi TPS sesuai dengan denah yang disediakan oleh KPU. KPPS mempersiapkan peralatan dan protokol kesehatan yang dibutuhkan TPS. KPPS menginstal aplikasi Sirekap Mobile yang diberikan oleh KPU. Hari pelaksanaan pemungutan suara. Mempersiapkan lokasi pemungutan suara dan melakukan penyemprotan disinfektan. Saksi datang dan memberikan surat mandat. Ya, bisa lihat surat mandatnya. Buka, Pak. Ya sudah, silakan ambil dulu surat mandatnya. Ya, Saya saksi. bisa dilihat surat mandat. Ya, silakan boleh masuk. Siap. Saat jam 7 waktu Indonesia Barat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa proses pencoblosan dapat dimulai. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan pukul 7. Itu artinya pemungutan suara bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad. Ya, saya adalah Ketua KPPS. Nah, berikut akan saya bagikan kartu nama atau kokatnya. Ketua KPPS membuka TPS dan memberikan arahan kepada anggota KPPS, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah. Nah, kemudian sebelum kita melaksanakan tugas, mari kita bersama-sama mengucapkan sumpah dan janji anggota KPPS. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kotak masih tersegel ya. Ini saksi, silakan dilihat. Ini masih tersegel ya. Oke. Ketua KPPS membuka kotak suara yang tersegel.
lalu mengosongkan kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas. Kosong. Nih, saksi kosong ya. Ya. Kosong ya saksi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum melaksanakan pemungutan suara, akan saya bacakan tata tertib pemungutan suara dan juga suara sah dan tidak sah. Proses pemungutan suara. Para pemilih datang sesuai jadwal yang tertera pada lembar form C pemberitahuan dengan membawa pulpen sendiri dan mengantri dengan jarak 1 meter dengan pemilih lain. Pemilih mencuci tangan, dicek suhu tubuhnya saat akan masuk ke TPS. Cek suhu. Mohon maaf, suhunya di atas 37. Sakui. Anda ini sudah standar. Mohon maaf, Bapak bisa dipilih khusus. Jika suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, maka pemilih dilarang memasuki TPS dan melakukan pencoblosan di bilik khusus dengan didampingi oleh anggota KPPS. Cek suhu. C6-nya Ke bawah, Pak. coba dilihat dulu di PT. Jika pemilih tidak membawa form C pemberitahuan, maka pemilih disuruh untuk mengecek di daftar pemilih tetap. Pemilih tetap diperbolehkan memilih jika terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT. Jika pemilih tidak membawa KTP, maka pemilih diminta untuk mengambil terlebih dahulu. C6-nya sudah dilihat. Oh. Silakan bisa masuk. Kalian minta masker. Jika pemilih tidak menggunakan masker, maka petugas akan memberikan masker. Jika pemilih menggunakan masker yang berlogo partai atau nomor urut paslon, maka petugas meminta pemilih untuk mengganti masker tersebut. Pemilih mengisi daftar hadir dan memperlihatkan form C pemberitahuan dan KTP, kemudian diberikan sarung tangan. Setelah mengisi daftar hadir dan menggunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas, pemilih dipersilahkan menunggu di kursi yang telah disediakan dengan menjaga jarak 1 meter dengan pemilih lainnya. Saudara Dasaan, Ketua KPPS memanggil pemilih kemudian memberikan surat suara dan pemilih mengecek kondisi surat suara. silakan Saudara Dasaan dicek dulu surat suaranya. Dibuka, dicek apakah ada yang cacat atau rusak. Oke, silakan ke bilik suara. Jika terdapat surat suara yang rusak, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti. Ya. Salah coblos? Iya. Nah, baik. Sebentar, saya coret dulu. Nah, silakan. Jika pemilih salah mencoblos, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti sebanyak 1 kali. Pemilih mencoblos di bilik suara yang telah disediakan.
pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara. Pemilih membuang sarung tangan ke tempat sampah. KPPS 7 meneteskan tinta ke jari tangan pemilih. Bapak Mahendra, Jika terdapat pemilih disabilitas dan memerlukan pendampingan, maka pendamping mengisi formulir model C pendamping KWK. Pukul 12, Ketua KPPS membuka waktu untuk pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun berdomisili setempat. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan pukul 12.00. Silakan bagi Bapak Ibu yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mempunyai bukti kependudukan, disilakan untuk menggunakan hak pilihnya. Ketua KPPS memberikan tugas kepada 2 orang anggota KPPS untuk mendatangi pemilih yang sedang melakukan isolasi mandiri dengan menggunakan pakaian APD lengkap. Pada pukul 13, Ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu pemungutan suara telah selesai. Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Pemungutan suara dinyatakan ditutup. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sedang berada di ruang tunggu, tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Proses perhitungan suara. KPPS menyiapkan lokasi perhitungan suara sesuai SOP protokol. Kemudian dilakukan penyemprotan disinfektan kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah kotak suara yang sudah terisi surat suara ya. Nah, ini masih segel. Silakan saksi dicek ya. Ketua KPPS membuka kotak suara. Ketua KPPS mengeluarkan surat suara dan menghitung jumlah surat suara dengan dibantu oleh KPPS 2. Silakan dilihat. Ya. KPPS 2 membuka surat suara satu persatu. 5 sah. Dan Ketua KPPS mengecek sah atau tidak dan ditunjukkan kepada saksi dan lain-lain. 6 sah. KPPS 3 dan 4 mencatat hasil perhitungan suara ke form C hasil KWK. Anggota KPPS memfoto form C hasil KWK dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Proses perhitungan suara telah selesai.